Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua ada di surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus sebaik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentunya kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat baik, seperti membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau melakukan perintah Allah. Surga juga bukan kita layak atau pantas menerimanya, seperti misalnya kita menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi, sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak bisa masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Seperti kita tidak taat perintah Tuhan, marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, kata-kata kotor, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tetapi kita tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, dosa kita akan sangat banyak. Dengan dosa yang sangat banyak seperti ini, tentu hidup kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti tenggelam dalam lumpur dosa. Tidak mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita dengan menarik rambut kita dari lumpur hisap. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang dilakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari bahan-bahan yang bagus, termasuk 9 telur yang baik, tetapi tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena meskipun hanya 1 yang busuk, tapi sudah mencemari semua adonan yang baik. Sama juga dengan dosa kita. 1 dosa saja sudah mencemari semua kebaikan kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna, sehingga kita tidak layak masuk surga. Tapi Allah dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Ia tidak ingin menghukum kita, sekalipun dosa kita banyak. Tetapi Allah yang adil harus menghukum kita, sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi, Allah kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti
bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan rakyat yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya melapor, ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di depan umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus ia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, ia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang bijaksana, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan pada semua orang. Ia membuka jubahnya, lalu ia memakaikan kepada ibunya, dan ia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tetapi sekaligus ia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dia Allah, ia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum dia mati, ia berkata, "Sudah selesai." Artinya, semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tetapi hanya satu yang dapat membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan, seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hafal di kepala saja, seperti Yesus lahir di kandang domba, dia disalibkan di Golgota, mati dikuburkan, dan bangkit naik ke surga menjadi raja. Tetapi tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati. Ini juga adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk mendapatkan hal-hal yang sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan kita sering berdoa untuk meminta Tuhan Yesus memberikan tubuh yang sehat. Itu semua memang baik, tetapi itu adalah hal-hal yang sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mau mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sementara, itu namanya bukan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Ada suatu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Ia akan berjalan di atas kabel baja melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai.
Tetapi kemudian manajernya berkata pada penonton, "Apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun?" Wah, semua penonton percaya. Tetapi manajernya bertanya lagi, "Siapa mau ikut?" Wah, semua penonton terdiam. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, "Saya percaya, saya mau ikut." Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan seperti anak kecil ini yang mau menyerahkan dirinya, bukan seperti penonton yang hanya percaya di mulut saja, tetapi mau mempercayakan dirinya ke seberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah yaitu mempercayakan Tuhan Yesus segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawa kamu masuk ke surga. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Tuhan Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa seperti ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus kepada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Sesungguhnya di sini artinya pasti, bukan mudah-mudahan. Jadi, siapa saja yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Yang menjamin keselamatan kita adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus yang kekal. Seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Artinya, aku adalah Yesus yang memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya. Dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sekarang, kamu sudah mengerti, kita pasti masuk surga karena percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati melalui iman yang menyelamatkan. Kita harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, beribadah di sekolah minggu, bersekutu dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Maukah kamu menceritakan kabar baik ini kepada teman-temanmu?